Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba' fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dhalalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minan nar. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakannya ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa dan terhenti-hentinya khotib mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin yang rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan investasi. Belakangan ini juga topik terkait investasi sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Orang-orang berlomba-lomba untuk menginvestasikan sebanyak mungkin harta yang dia miliki, mulai dari investasi emas, properti, saham, dan juga sekarang ada cara baru untuk berinvestasi, yaitu investasi kripto, yaitu investasi mata uang digital yang keamanannya dijamin oleh kriptografi, yang hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama. Dan saking mereka disibukkan oleh investasi-investasi dunia, sampai-sampai mereka lupa akan investasi yang hakiki lagi abadi, yaitu investasi akhirat. Akan tapi sebelum itu, apakah para hadirin tahu apakah itu investasi? Kurang lebih investasi adalah kepemilikan aset atau penanaman modal dengan target memperoleh keuntungan di masa mendatang. Hadirin jemaat rahimani wa rahimakumullah. Sudah sepatutnya kita sebagai kaum muslimin agar tidak terlalu disibukkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Karena kita telah mengetahui bahwa dunia ada hal yang fana lagi fata morgana. Walaupun sebenarnya investasi yang seperti ini hukumnya adalah boleh dan sah-sah saja. Akan tapi kita sudah sepatutnya lebih memperhatikan investasi yang lebih abadi dan hakiki. Islam telah mengajarkan barang siapa yang menanamkan modal untuk akhiratnya ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut." Dan infakkanlah harta-harta yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata sambil menyesal, "Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku dalam sedikit waktu. Fasaddaq wa akum minas solihin." Dan aku akan bersedekah, maka aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Hadirin jemaat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin jemaat rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi fitrah bagi para manusia untuk mencintai harta yang telah ia peroleh dengan susah payah. Oleh sebab itu, manusia sangat
kikir dalam mengeluarkan harta kecuali untuk apa yang ia cintai. Maka barang siapa yang telah bersedekah ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah membuktikan keimanannya. Dan satu-satunya cara untuk menginvestasikan harta kita untuk akhirat kita adalah dengan cara menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, as-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti iman yang nyata. Tidak ada di dunia ini investasi yang menjamin pelaku investasinya atau investornya memperoleh keuntungan 100% dari apa yang telah ia investasikan. Tapi sedekah menjamin pelakunya memperoleh pahala dari apa yang telah ia sedekahkan 700 kali lipat. Siapakah penjaminnya? Penjaminnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kaya. Sesuai dengan firman-Nya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaannya seperti satu biji yang dari biji tersebut tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai tumbuh 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Sedekah juga bukti akan kebenaran Islam. Karena dengan sedekah Islam memiliki sistem ekonomi dalam tatanan masyarakat yang baik. Bahkan sejak 1400 tahun yang lalu, sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau komunis yang mengkayakan yang kaya dan memiskinkan yang miskin atau yang menyamaratakan semuanya. Tidak, sistem ekonomi Islam tidak seperti itu. Sistem ekonomi Islam akan memberkahkan yang kaya dan menyejahterakan yang miskin sehingga jurang ketimpangan ekonomi tidak akan terlalu lebar. Sedekah juga akan membuat suatu masyarakat seperti satu keluarga, karena tidak akan ada lagi permusuhan dan perselisihan antara mereka. Tidak akan ada lagi pertikaian antara orang kaya dan miskin. Yang ada hanyalah persaudaraan dan percintaan di antara sama mereka. Hadirin Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang berpikir bahwa jikalau ingin bersedekah maka harus menunggu untuk berkelebihan harta. Padahal sebenarnya pernyataan tersebut adalah justru sedekah di skala sempitlah yang lebih utama dan atau lebih mulia daripada sedekah di skala lapang. Dan juga sekali-kali kemiskinan bukanlah penghalang bagi bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun naro walau bisyikki tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan sebutir kurma. Hadirin Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada setiap pundak kaum muslimin telah dibebankan atasnya seluruh syariat. Maka barang siapa yang tidak menjalankan salah satu syariat tersebut, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk juga orang yang kikir, enggan mengeluarkan zakat dan juga enggan bersedekah. Maka kelak Allah akan mengazabnya dengan siksa yang pedih. Sesuai dengan firman-Nya, wala tahsabanna allazina bakhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum. Jangan sekali-kali kamu berpikir bahwa orang yang mengkikirkan harta yang telah kami rizkikan kepada mereka itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Sesungguhnya itu buruk bagi mereka. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kelak Allah akan mengkalungkan harta-harta yang mereka kikirkan itu di hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah memiliki pembendaraan langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW selalu minta kepada Allah SWT untuk dilindungi dari sifat kikir, karena sifat inilah yang telah membinasakan umat-umat terdahulu, dan juga sifat ini akan mengantarkan pelakunya ke dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari sifat kikir ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dzam fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Di khutbah kedua kali ini, khatib akan memberitahu suatu amalan buruk yang dapat menggugurkan pahala sedekah kita atau investasi akhirat kita. Amalan buruk tersebut adalah riya. Riya adalah mengharapkan pujian atau pahala atau imbalan dari manusia atas amal soleh yang telah kita lakukan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW selalu minta perlindungan kepada Allah agar umatnya tidak terjerumus ke dalam riya ini. Itu semua dikarenakan karena riya adalah amalan buruk yang paling senyap. Dikarenakan riya justru kerap kali datang saat pelakunya ingin melakukan amalan soleh. Dan pelaku riya tidak akan mendapatkan pahala dari amal soleh yang telah ia kerjakan, melainkan ia akan mendapatkan dosa yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada dosa zina dan juga dosa riba. Karena riya termasuk syirik kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari sifat riya ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma wafiqkum lima fihi salahum wa salahul islam wal muslimin. Wa abid anhum bitanat su'i wal mufsidin wa aqrib ilaihim ahlal khair wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qumu ila sholatikum.